Oke. Halo, selamat siang menjelang sore, sahabat master dimanapun berada nih. Kali ini bincang di program Alumni Malam Minggu, saya ditemani oleh tokoh legenda yang sudah mengakar mungkin. Nah, ini kita bincang-bincang seputaran mereka dulunya malam minggunya seperti apa. Karena bagaimanapun ini sesepuh ini, akang-akang ini melewati malam minggunya dengan berbagai warna. Warna apa, kemudian seperti apa, kita kupas nih. Sebelum melangkah lebih jauh tentang bagaimana malam minggunya, kita kenalan dulu dengan beliau. Ini beliau ini salah satu beberapa tokoh legenda di Buah Batu. Sampurasun, Kang. Alhamdulillah. Akang-akang biasa nyapa sobat master sambil memperkenalkan diri sekaligus. Yang hitam, ya. Ini kita dengarkan suara masnya nih. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hermanto. Imam Hermanto. Tetapi sering dipanggil Kang Mem. Oh, Kang Mem, oke. Yuswa neme opat 7 mung tibalik. Tujuh opat. Bengal tiba heula. Oke. Bageur kakolotnakeun gitu. Oke. Gitu. Jadi kita berkalian sangat berterima kasih agar kami juga bisa menceritakan kepada generasi milenial ya betul khususnya apa yang sudah kita perbuat dan semudah-mudahan bisa diteruskan tentu dengan lebih baik. Oke, itu. Ini suara Mas yang Kang Mem nih, salah satu legenda juga. Berlanjut Kak Akang. Oke. Tenun Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun abdi Dian Radian, profesi keseharian sebagai advokat. Aduh. Karosan juga abdi dipercanten menjadi salah satu pimpinan partai politik di Jawa Barat dan aktif di beberapa ormas serta di Master semua ternyata. Ini master. Lanjut. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Madiantoro. Profesi saya sebagai kontraktor. Sepuh. Assalamualaikum. Nama saya Joni Natakusuma dengan panggilan nama Joni Elton. Usia hampir sama dengan ketua umum. Sami. Tiga. Cuman saya mah lebih muda dengan hitam. Tapi secara ger gitu ya, Bang Kang. Sampurasun. Nama saya Agan Partakusuma. Arisa Didinten di Saurna Agan Moyang. Profesi pelayan masyarakat, ketua RW atas 15 tahun. Oh, Gitu. Eta bungkul panginten sementawis. Semua. Waduh. Ini sahabat master, tadi kita telah mengupas sedikit master-master, sahabat-sahabat, tokoh-tokoh legenda ini. Kang Mem punten pituin Bandung Kang Mem. Asli. Oh, asli petita. Mung pun biang sang Bapak Tigarut. Oh, Tigarut. Jadi aya trah Tigarut cenah. Mawi ayeuna janten ketua Asgar. Wah, Asgar teh naon Kang? Asgar Jaya asal Garut. Asal Garut. Jadi sadayana orang Garut Anu di Jakarta. anu di Jakarta. Tos sabar alami eta Kang? 17 tahun. Buset, 17 tahun bro. Nah, sebelum menginjak menjadi mengupas Asgar, malam minggu Kang Mem kapungkur kumaha ya? Waktu anom ya mah. Kalau dulu mah sekolah Sabtu itu siga lebaran. Sabtu sekolah, Sabtu segala lebaran. Siga lebaran malam minggu itu bermain kemana-mana, kawan-kawan juga banyak di Buah Batu. Ya hari di Buah Batu tuh ada nu sekolah, nah bener. Ada nu gila anak jongko. Tapi ya bersatu ya, kompak. Bahkan jangan dianggap remeh Buah Batu tuh. Bukan Asgar saja yang hebat, ada menteri. Di Buah Batu itu ada yang jadi Wakapolri. Panji Atma Subrata, ada yang jadi Kapolda, ada yang jadi Pangdam, Adang Ruhyatna. Itu dari Jalan Gurame semua lu. Abu Bakar. Terus mantan rektor. Gitu. Nah sadayana ge sami upami malam minggu teh pesta kapungkur mah. Pesta Ya ngabelaan. Muli teh nongkrong di kue balok di mana di
Jalan Siliwangi Mohon. gitu. Tapi kenakalan yang dulu itu memang nakal anak-anak, berantem sih berantem. Biasa baru bogohan, ongkok. Tapi ada cerita yang sangat menarik buat saya dan itu sangat spesialis. Apa tuh Kang? Upami mapageun Kang Agung. Mapageun sa? Agung Kang Agung mun. atras upami wangina nganterkeun Mohon. tabah heula mah musuh. Agung jeung Buah Batu. Oke. Iya, Aku kalau sekolah sareng Akang di SMA 2. oh mohon. Jadi dulu dari Banjarsari ke SMP 2, terus ke SMA 2, terus ke Unpad. Itu yang terakhir ya alhamdulillah biasa di Harvard. Barangkali buat saya cukup ya. Kang Agus, kumaha malam minggu ayeuna ya. Kang Agus ka Mohon. benten ya benten generasi. Mohon abdi mah ada tacan sepuh kan jangan masa muda abdi mungkin di interval tahun 92.000 lah ya. Mohon Kang. Jangan tidak Buah Batu itu sudah tidak sesangar, seserem. Oke. Mulai menjadi kota Buah Batu itu Oke. mulai padat ramai dan pada saat itu juga tempat main kalau dulu zaman Kang memang mungkin ada disco dansa. Oh, ada disco dan. Kalau zaman kita 92.000 mah kan sudah banyak tempat karaoke, Oh iya benar. banyak tempat kafe kan, tosir. Ya. Dan selain kita beraktivitas sebagai mahasiswa, memang kita juga bergelut setiap malam Sabtu malam Minggu biasanya. Oke. Dan kita safari lah. Ya, oke. Safari itu safari dari karaoke, kafe dan kurilingan Sabtu Minggu tuh. Sampai kalau kita kan mengkolaborasi antara ilmu yang didapat sebagai mahasiswa, serta mahasiswa hukum dengan kerasnya persaingan di lapangan dunia malam kan gitu. Oke. Sampai suatu saat kita dari hasil Kokoboy sempat kenging menjadi pemegang saham tempat salah satu karaoke di Bandung. Itu di zaman Kokoboyan diberi saham lah karena sering diganggu mungkin tempatnya. Iya. Pada sama. Sebersamaan ya. Anda mah dapat saham itu sudah sekian persen. Jadi yang penting mah aman tong bangkrut kan. Tapi di seputar Buah Batu itu tante, sanes. Buah Batu belum ada tempat Oh, belum berbuah. karaoke kemudian hiburan malam tajam. Belum adanya. Oke. Jadi kita mungkin banyak ke tengah kota ya. Oke. Jadi itu di kandang sebenarnya gitu. Oke, Karena di keluar. kandangnya terus kondusif lah Buah Batu pada saat itu memang sudah suasana sih sudah baik, kondusif, nyaman. Warga pun juga tidak begitu seseram tahun-tahun zaman Kang Mem. Kang Bagus tah, kumaha malam minggu Kang Bagus sih, kontraktor kumaha malam minggu tidak jauh dari Kang Lian. seperti apa? Hampir ya sama seperti itu. Jadi Oke. kita lewati malam minggu kumpul-kumpul dengan anak-anak teman-teman ya. Oke. Ya samalah kayak dulu kan zamannya ada karaoke, diskotik yang kayak begitulah. Ya namanya kenakalan remaja lah ya, kenakalan. Zaman pada saat itu narkoba ya, zamannya narkoba Tahun yang seberapa? tahun 90 ke atas lah ya. 90-an ke atas. Ya, awal-awal 90 sampai tahun 2000. Ya, sampai 2005 itu ramai dengan peredaran ekstasi, sabu-sabu yang kayak begitulah. Jadi kalau saya ditanya mau apa juga sudah kenyang kan? Oke. Sudah kenyang. Nah, adikena jadi bager gitu. Da kumaha ngelihat ketumna sareng sekjena. Sumpah abdi. Apa kayaknya? Iya. Ayeuna mah tinggal bager nawe gitu. Nah, jadi mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan Kang Dian, Pak Sekjen, bahwa melewati hari malam-malam minggu itu ya seperti itulah. Oke. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah profesi saya juga sebagai kontraktor ya tinggal bebenerna lah gitu. Ceng-celengan. Ceng-celengan. Kang Joni penginten kan? Wah. Memang malam minggu saya tuh selalu kelam. Selalu kelam. Pernah mengalami kuliah, Oke. belajar
tapi tidak sukses. Jadi tinju jalanan. Oh, petarung. Tarung di jalanan aja. Tiap lewat bawa batu yang kurang ajar pukulin. Oke. Sekarang ya sudah menjelang tua, paling pensiun mau mengawas yang buat pon persiapan persiapan pon. bager ya. Alhamdulillah. Sanes bager ke kota kan sanes. Agan koin Pak RW. Asik. Ke Benten Tebi. Serang Kang Mem, Kang Dian, Kang Bagus, Kang Joni. Cuman memang dulu saya dengan beliau ini paling cakep. Paling cakep. Soulmate. Iya, John. Usia juga tidak beda jauh. Beliau 74 aja, John. Saya 72. Jangan langkung anom. Ya, upami malam minggu di payun. Ya, kelam bah, sangat kelam. Upami teu apel ka apotek Dharma teh asa gaduh dosa baheula mah. Iya. Wajib hukumnya tuh teh. Mohon, kedah. Mun teu sok ngamak. Oh. Iya tukang tengel. Ngamak. Kebetulan saya tinggal di Jalan Wayang. Jadi kalau malam minggu hanya ada beberapa orang lah yang dari Jalan Wayang ya. Oke. Yang paling berkesan saya dengan beliau ini dulu kantos. Bilangin aja. Mau ganja sang tangkal-tangkalna ti Lembang. Mau ganja. Dicabut sang tangkalnya. Oke. Iya. Nganggo motor. Buset. Gitu. Dicana ke rorokok Jalan Wayang. Enjing-enjing dipersekan gitu tah. Dipoek kupun biar. Nah dulu, ya saya dulu sangat banyak yang begitu-gitu tahun 7 genep 8 70 gini. Oh, masih diperbolehkan. Boleh, masih kabur legeg. Ya kan dulu mah zaman sering aya pawai itu. Iya. Di Asia Afrika kurang bari nyuntik teh terang baheula mah. Oh. Namun orang sedang memperagakan di Polwil, Polwil apa dulu namanya di Merdeka teh. Polwil. Paling resep disuruh memperagakan kumacarana. Makanya kumacarana nyuntik nyaresep we urang teh. Iya. Iya. Itu seperti itu. Artinya ada beberapa gang malam minggu yang dilalui seperti itu gitu. Malam minggu masuk iya sok diajak dulu bae ku Joni. Oh. Kamu hari-hari biasa gitu sekolah sama. Sekolah. Saya sekolah di Dago di Bur, SMA Bur. Okay. SMA 1 siang. Sekolah jalan kaki di Buah Batu teh. Oke. Dulu masih zaman KAPI, saya masuk di KPPI, Pemuda Pelajar. Kalau KAPI P1 kan pelajar, P2 mah ada. Iya. Guruna gitu. Akhirnya alhamdulillah insyaallah rada bager kita ini. Alhamdulillah ini sobat master, mereka melewati masa mudanya malam mingguan dengan berbagai warna. Ada nganter wae ke Bogor Batur, balik ke ini. Kemudian ada dengan milenial safari Ramadannya, safari dari ini ke sininya. Nah ini Kang Mem, aktivitas Kang Mem nih kondisi waktu masih ini apa kemarin aktivitasnya nih Oke. Pengusaha yang tidak pernah berusaha di Jawa Barat. Sebentar, pengusaha yang tidak pernah berusaha di Jawa Barat. Ya, usaha saya di Kalimantan punya HPH, pabrik plywood, dan kelapa sawit. Oke. Dan saya kembali ke sini tahun 2000. Oke. Tahun 99 kita dengan Teten bergelut dengan mendirikan IKW. Oh, Kang Teten Mas Duki. Ya. Oke. Terus Teten saya suruh buka di sini konstan Komite Pemantau Korupsi Nasional. Oke. Kenapa didirikan? Karena tahun itu nomor 1 di Indonesia korupsi terbesar adalah di Jawa Barat. Oh. Hanya saya larang IKW untuk masuk ke sini dari sana orang Sunda bisain gitu. Akhirnya ya ada hasilnya lah beberapa ya. Banyak juga yang terpaksa berurusan, yang terpaksa kita laporkan. Di samping itu setelah lama berjuang demikian bikin majalahnya majalah korupsi juga, majalah konstan. Terus mulailah sekarang di akhir hidup saya buka usaha wisata alam Palalangon di Ciwidey.
Oh. Itu mungkin terakhir karena yang lain sudah dipegang anak-anak. Itu margis 47 TA. Kang Meng, seberapa dahsyat dulu korupsi di provinsi kita? Kenapa melahirkan itu? Karena sedahsyat apa? Waktu itu Gus Dur sendiri yang bilang bahwa yang terbesar korupsi adalah di Jawa Barat. Nah, saya sendiri sebagai orang Jawa Barat kan tersinggung ya. Tuh. Mau dibersihin sama orang luar, bilang kasih kesempatan lah untuk di sini. Oh, putra daerah. Oke. Putra daerah untuk membersihkan juga. Alhamdulillah hanya 2 orang yang kena, tetapi dampaknya sangat luas. Oke. Semuanya hati-hati. Dan saya juga ada pesan untuk anak-anak muda Sunda ya. Iya. Ulah aya deui kata atuda. Atuda. Ya mendingan sanajan. Kalau atuda itu pesimis. Atuda orang mah kumaha euy da susah. Tapi kalau sanajan urang mah susah tetepnya urang. Jadi cobilah seperti kapungkur aya punten mangga Cipayun gitu kan. Orang Sunda ngelehan wae bari jeung geusna kukulutus. Oh. Gitu kan. Ayeuna mah tong gitu punten abdi Cipayun. Oke. Nah, mudah-mudahan aja orang Sunda bisa maju dengan mengganti atuda ku sanajan. Cobi ya. Oke, atuda ku sanajan. Oke, ini Sobat Master menarik nih. Kang Meng lahir dari gerakan pedulinya terhadap korupsi yang konon katanya di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Ya. Kalau mengkilas balik ke belakang bahwa POC juga runtuh karena korupsi ya Kang Meng. Dulu zaman Belanda POC berdiri dan bubarnya karena korupsi. Betul. Dan itu dampaknya mungkin warisan dari sana akhirnya seperti ini. Dan salah satu gerakan yang peduli Kang Meng membuat satu literasi majalah koran konstan dan menghabiskan, meluruskan mereka yang sedikit bermasalah. Dulu saya kembali ke Bandung lebih banyak dikenal sebagai konstan, bukan sebagai ketua PBSP. Oh, saking melekat diperhatikan gitu. Ya. Oke. Banyak juga yang ya kita memberitahu ya, jangan demikian. Masih banyak jalan keluar. Ya, alhamdulillah sekarang kan sepertinya tidak bergejolak seperti di daerah lain-lain. Betul. Ya orang sami-sami cobi ganti atuda terus sanajan gara sok mau pesimis hirup teh. Oke. Betul. Nah, Kang Dian, siapa yang mensupport Kang Dian sehingga seperti menjadi seorang Kang Dian saat ini? Baik. Karena ini kalau cerita advokat atau salah satu staf dari provinsi ini usia segini level segini. Memang masa muda saya dulu sejak mahasiswa memang aktif sebagai aktivis mahasiswa. Oke. 15 tahun saya menjabat sebagai Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Jawa Barat. Oke. Karena aktivitas kita sebagai aktivis mahasiswa, kemudian 2007-2010 saya terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Barat. Jadi KNP itu adalah wadah berhimpun organisasi kebangsaan pemuda. Jadi zaman saya pada saat itu ada 91 OKP yang berhimpun di KNPI. Jadi KNP itu ada di dalamnya beberapa OKP yang kita bisa tahu ya. Ada Angkatan Muda Siliwangi, ada Kosgoro, ada FKPPI. Itu dihimpun dalam KNPI. Itu di KNPI, wadah berhimpun pemudanya. Pemudanya ya. Bukan ormasnya berbeda. Ormas dengan OKP itu. Pemuda dan pemudi punya. Nah, pemuda pemudinya ada. Kemudian sampai saya pernah menjabat sebagai ketua bidang organisasi KNPI, jadi meliputi KNPI se-Indonesia. Jadi saya yang bilangnya itu kita ya salah satu putra Jawa Barat yang sudah menginjakan kaki dari Aceh menuju Papua, ya salah satunya lah. Setiap musda-musda KNP provinsi kita harus turun ke bawah. Kemudian saya juga diasuh oleh beliau di BBC. Saya dipercaya oleh beliau sebagai Sekretaris Jenderal Batu Korps, organisasi komunitas. Karena kenapa komunitas? Karena kita memang tinggal di Bawah Batu lah gitu. Kenapa? Karena tinggal di Bawah Batu aja komunitasnya. Jadi kita tinggal di Bawah Batu. Kemudian saat ini juga saya dipercaya sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Jawa Barat. Dua organisasi inilah, ormas dan organisasi komunitas, yang
Oke. kemandirian, Oke. keberanian, Oke. serta kepemimpinan, Oke. sehingga berjalan dengan aktivitas kita sebagai aktivis baik di ormas maupun partai politik. Oke. Saya juga saat ini dipercaya sebagai ketua salah satu partai, ketua Partai Hanura Jawa Barat. Hanura Jawa. Oke. Oke. Jadi inilah karena hobi jiwa kita senang berorganisasi, senang berinteraksi, Betul. bersilaturahim. Betul. Akhirnya bisa seiring seirama lah. Jadi antara berorganisasi dengan profesi itu tidak saling mendukung. Oke, saling mendukung keterkaitan. Jadi, jadilah kita hari ini. Gitu. Oke, wes. Ini master kita Kang Denny sangat luar biasa di tengah kesibukannya. Oh, tapi bisa membagi waktu. Dan itu bisa menjadi apa ya, artikulasi menjadi contoh mungkin ya. Buat ini Kang Den juga bisa, kenapa yang lain tidak? Kak Pangarsa. Oh, Kang Dian. Kang Pangarsa ke Kang Bagus. Nah, Kang Bagus adalah salah satu organisasi ketua harian. Program apa yang Kang Bagus akan di kondisi saat ini, program-program yang akan disampaikan mengenai keterlibatan organisasi? Komunitasnya apa nih, program unggulan lah gitu. Ya. Jadi memang program unggulan kita adalah salah satunya adalah sebelum pandemi corona, kita ada Car Free Day Buah Batu. Car Free Day Buah Batu adalah salah satu kegiatan yang kita adakan. Nah, ini kebetulan penggagasnya adalah Pak Ketua Umum Kang Mem. Kang Mem. Car Free Day Buah Batu. Dan ya akhirnya berjalan. Sebelum-sebelumnya kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Karena komunitas BBC ini konsentrasi terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Ya, selain itu juga penghijauan ya, Kang Mem. Penghijauan. Kang Mem ini pernah menyumbang hampir 1,5 juta pohon di Jawa Barat. 500.000. Iya, 500.000 pohon. Coba bayangkan. Subhanallah. Nah, selain penghijauan, saya ini adalah didikan beliau. Jadi didikan beliau. Jadi beliau selalu mewanti-wanti kepada semua pengurus untuk tetap di dalam koridor moto BBC, yaitu bermartabat, bersahabat, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita terapkan, kita aplikasikan keseharian kita di masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah tidak menilai lagi BBC itu adalah suatu komunitas atau organisasi yang tanda kutip ya. Nah, yang menyeramkan. Kita rubah paradigma itu, ya alhamdulillah. Sekarang ini melihat bahwa BBC ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang ya alhamdulillah lah ya. Gitu. Nah, jadi program-program kedepannya mungkin sudah dirumuskan oleh semua pengurus atas instruksi dari Pak Ketua Umum Kang Mem. Untuk kedepannya mungkin ada beberapa kegiatan yang memang akan kita lakukan, cuma terhambat karena ada pandemi ini ya. Salah satunya kita malah yang sudah kita jadwalkan adalah di area Car Free Day itu akan diadakan silaturahmi akbar BBC. Malahan kita sudah masih DP ya Kang Mem ya, salah satu band nasional ya. Ya, nanti makanan semua gratis, apa gratisin. Diundang nggak kita nih? Oh pasti. Nah, ini juga saya terlepas dari berguru juga kepada Kang Dian. Karena Kang Dian walaupun masih lebih muda dari saya, tapi pengalaman beliau luar biasa. Banyak jabatan-jabatan beliau yang memang yang dijabat sama beliau ya, di keorganisasi segala macam. Jadi saya juga masalah hukum juga agak sedikit-sedikit walaupun belajar ya. Jadi alhamdulillah saya ini adalah gorogan-gorogan dari para beliau-beliau ini. Master ini ya. Termasuk mungkin pengalaman-pengalaman beliau ini Kang Joni. Gitu. Nih, Om Joni, kalau dulu berkisah fighting terus nih malam minggunya. Jadi penasaran, lamun teu ka memang betul, tapi saya
bukan salah satu pengusaha. Oke. Tidak pernah jadi pengusaha atau apa. Cuman saya karena dulu punya satu keahlian, akhirnya mendidik anak-anak di bawah sampai akhirnya sukses ikut di PON 2016 jadi juara umum. Oh, Cabang olahraga tinju. atlet atau pelatih? Kreator ada. Ya, kita Oke. mendidik anak-anak. Oh, pelatih. Kita mau masuk PON tahun 2016. PON 2016 itu menjadi juara umum tinju. Oke. Iya. Sekarang ini lagi mempersiapkan juga, tapi karena ada COVID ya nanti dulu. Itu aja yang saya bisa di ini, yang lainnya ya. Corona namanya sederhananya. Kayak nu jagonya Kalau diharap. saya pengusahanya, pokoknya pengusaha datang ke pengusaha. Tapi usaha ya tadi kan? Usaha. Oh, usaha. Gitu. Oke. Nah, ini Kang Agam nih. Kalau tadi berkisah punya pengalaman menarik tentang Sabuga Dosa pun biangnya. Nah, itu produk yang dijemur itu dikemanakan? Pengalaman menariknya itu? Apa orang tua tahu itu teh barang yang tanda kutip gitu? Ente. Oh enggak. Ente. Kebetulan waktu itu saya juga punya, bukan punya ya, kebetulan ada temen di Pangalengan punya kebun ganja. Dia sandung di SPM Oto dulu, kalau nggak salah SPM Oto. Ya. Nah, orang tuanya nitip pada saya, Cepagan, cina bapak titiasa ngabiayaan pun anak. Oke. Bapak mah iya canda Cepagan mah resep nu kieu nya gitu. Saya pikir susu kan Pangalengan terkenal susu. Ya. Ternyata itu ganja. Nya di Ampihan itu budak teh gitu di Ampihan. Ya. Di Ampihan. Jadi saya edarkan di alun-alun. Tapi kebanyakan ya saya gratis lah dari resep gitu. Nah, teman-teman di BBC ya kalau yang ada gideg teh nya kekeita. Oh. Di Jalan Wayang nongkrongnya. Dulu di Wayang itu dulu small group. Dulu kan small group di BBC ada 12. Small group salah satunya Jalan Wayang. Dulu saya bergabung dengan Melos. Awalnya itu bergabung dengan Melos. Karena saya banyak anak-anak di kafe itu nongkrong di rumah. Disangkanya anak Jalan Wayang padahal bukan. Sama Noi sama Edet. Wes kan saya nyian sorangan lah gitu. Oh. Bentuklah moyang tadinya monyet wayang karena itu waktu saya ulang tahun ke 18 Februari lagi teler lah di bawah pohon juga monyet pangin tuh. Monyet ya. Tadinya monyet wayang. Orang-orang yang lewat jalan wayang sok sieun, padahal saya nggak pernah ganggu. Oke. Kayak momok, akhirnya jadi momok wayang. Oh. Momok wayang. Oke. Iya oke nu ngajeun. Momok sayang ya. Iya oke nu yang bimbing saya ini. Oke. Ini. Siap. Mun hayang nu karitu teh ka jalan wayang. Hayang ka pesta di jalan wayang. Zaman ka Bawah Batu sareuneun. Orang-orang dari luar Bawah Batu ngaku anak moyang, padahal bukan, meh aman di Bawah Batu ngaku budak moyang, padahal sanes. Oke. Gitu bageul lama. Nah, ayeuna ya tos bager lah. Tos bager ayeuna teh. Ayeuna jadi pelayan masyarakat, jadi pesuruh masyarakat. Oke. Sampai teman-teman saya di komplek saya sekarang tinggal di Rancaikek. Kang cenah Kang mah daekan, naon lah kakolotnakeun. Banyak orang gitu wae gitu. Sekarang saya senangnya melayani masyarakat. Oke, alhamdulillah. Itu mungkin. Ini tadi menarik bahwa kalau cerita ke Bawah Batu sangat menyeramkan nih. Nah, menurut Kang Mem nih perbedaan komunitas dulu dengan sekarang itu apa, Kang? Kalau tadi menyeramkan nih, nah sekarang yang perbedaannya dengan kondisi yang sebelum milenial nih apa? Sebab tahun 60-an itu ganja tuh masih boleh. Bahkan adiknya Saiful Sulun tuh bawa ganja ke sekolah tuh. Ke Unpad tuh, dibagi. Belum ada larangan. Tapi ya ada yang suka, ada yang tidak. Dan kebetulan saya tuh tidak pernah suka mabok. Oke. Apalagi ngobat. Oke. Gitu. Dan masih lebih cinta ke sekolah. Oke. Gitu. Nemawi kita betul-betul dulu itu dapat sekolahnya juga di SMP 2, Oke. di SMA 2, dulu makan top ya, di Unpad.
Akhirnya selesai di situ pegawai negeri yang 2 kali saya udah cukup. Akhirnya kita coba-coba dapat kerjaan dari Pusri, bikin gudang di mana, di Nagreg. Dari modal di situ kita coba di Kalimantan. Tidak balik-balik lagi, kembali ke sini itu setelah sudah punya jati diri. Itu sudah punya trigger. Bahwa Ceria Group itu punya Pak Hermanto. Padahal nama saya bukan Hermanto. Apa tuh Kang? Hermawan. Jadi taunya kenapa tuh? Ada yang ngasih. Jadi pakailah nama ini. Hoki. Orang Jawa Tengah kalau nggak salah. Jadi sampai sekarang, sampai dirubah aktunya. Jadi itu ya cerita-cerita kita. Memang anak-anak sekarang ini lebih agresif, lebih kreatif, tapi kita pun harus ikut mengawal, jangan sampai keluar dari citra budaya yang kita punyai. Saya pernah mengadakan adu domba untuk supaya diakui adu domba ini nih, milik Jawa Barat. Bukan hanya ngadu domba, harus diakui mau bubar weh. Itu. Karena pengakuan Muhammad Toha aja sangat susah. Ngawi tadi hayo lah, ayo bareng-bareng ulah make atuda, ayo nama sanajan kita pakai. Itu untuk semangat untuk kita sendiri. Mudah-mudahan ada orang Sunda bisa manggungnya. Amin. Gitu. Amin. Barangkali dari saya hanya segitu ya. Dulu aja biar ini. Bagaimana biar ini caranya tetap eksis komunitas di zaman milenial kan? Karena Kang milenial nih. Representatifnya. Memang organisasi itu harus mengikuti perkembangan zaman ya. Artinya pola pikir kita juga selaku penggiat organisasi ini harus menyesuaikan. Apalagi perkembangan kenakalan remaja juga hari semakin maju kan begitu. Kenakalannya semakin maju. Seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan dunia maya. Memang harus lebih ekstra lah kita dalam mengawasi adik-adik kita atau anak-anak kita. Di BBC ini berangkat memang dari grup lah ya. Kayak saya dari BBC Barol, BBC Skill, yang Eltor ya. Memang juga sama selaku pembina kita semua. Jadi tugas memang cukup berat. Bagaimana kita bisa menjaga agar sisi positif kita ini bisa ditularkan kepada generasi penerus. Seperti kita dulu, meskipun kita kokoboyan di dunia malam, tapi alhamdulillah setetes bir aja kita sampai sana nggak pernah kita. Meskipun kita bergelut dulu pada saat remaja, kalau sekarang menjauh setetes pun dulu itu kita tidak mencicipi lah apa itu yang namanya keras hingga saat ini alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nilai-nilai ini seperti tadi juga Pak Imam juga jauh dari dunia itu. Nilai-nilai yang kita ingin coba terapkan kepada generasi penerus, apalagi antusiasme masyarakat untuk bersama-sama dengan BBC itu luar biasa. Dan sekarang BBC ini bukan hanya dimiliki oleh orang Buah Batu, itu yang itu yang kita satu kebanggaan bagi kita. Kita di BBC karena kita warga Buah Batu kan gitu. Tapi ada juga orang Ranca Ekek, orang Jatinangor, orang luar kota, bahkan ada dari Riau itu Aceh. Itu bergabung Papua dengan Buah Batu Kop, nama juga Buah Batu Kop, sekarang Buah Batu. Kita masuk situ juga karena kita warga Buah Batu. Nah, ini juga menjadi tugas berat bagi ketua umum, bagi kita semua jajaran pengurus, bagaimana menjaga nilai-nilai. Tadi semangat BBC ini harus bermartabat, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang yang moto inilah yang selalu dikembangkan oleh ketua umum. Dan ini menjadi pegangan kita di dalam menjalankan roda organisasi sehari-hari. Insya Allah ini menjadi sebuah
semangat agar tetap terjaga organisasi kita tetap berkembang di tengah-tengah zaman milenial. Oke. Pikir demikian. Siap. Nih Kang Bagus nih. Representatif Kang Bagus, bagaimana pesan terhadap generasi muda nih biar tetap struggle, tetap terus berjuang nih? Ya, karena memang sekarang ini zaman sudah berubah ya. Oke. Zaman yang sangat sudah berubah. Saya kadang-kadang merasa prihatin melihat anak-anak muda yang sekarang. Oke. Ada geng-geng yang kayak gitu ya, geng motor apa segala macam. Ya banyak kejadian-kejadian kriminal yang dilakukan oleh justru orang-orang yang belum cukup umurnya ya, atau di bawah umur gitu ya. Itu saya sangat prihatin. Saya ingin menghimbau lah kepada semua adik-adikku sekalian supaya tidak berbuat hal-hal yang melawan dengan hukum. Oke, tidak. Karena kasihan orang tua sudah berusaha untuk menyekolahkan, berusaha untuk menjadi anak yang terbaik, tapi akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa terkendali. Jadi, tapi yakinlah ya, insya Allah anak-anak yang ada di Jawa Barat, khususnya di Bandung, balager lah. Amin. Ke depannya. Oke. Ya, mudah-mudahan. Karena kelakuan seperti itu akhirnya tidak menguntungkan buat kita, tapi malah merugikan buat kita. Kita harus berpikirnya ke depan. Oke. Bahwa kehidupan yang seperti itu adalah tidak baik. Jadi sebaiknya ya anak-anak sekarang ya tidak bergaul, tidak salah gaul lah gitu. Siap. Kang Joni Panginten. Nah, Kang Joni ini melihat kondisi sekarang komunitas nih, bisa disampaikan mimpi besar Kang Joni secara subjektif apa nih buat komunitas? Mimpi besar ini. Kalau saya lihat dari sekarang ini anak-anak mudanya beda. Kalau dulu kita walaupun bagaimana nakalnya di jalanan, tapi masih bisa mengarahkan untuk ikut olahraga. Oke. Kalau sekarang justru sulit. Saya sendiri sekarang mendapatkan petinju-petinju terbaik dari daerah, Bekasi, dan dari Bogor, kebanyakan dari Bogor. Dengan adanya geng-geng yang sekarang ini kan semacam geng motor segala macam, itu sudah nggak bisa kita ini kan sekarang. Oke. Oke. Cuman alhamdulillah saya punya anak dua. Ya, saya punya anak dua tidak terlibat dari masalah itu. Masuk juga atlet tapi sepak bola. Oke. Alhamdulillah gitu aja. SGO yang masuk ke guru olahraga. Kang Agan, teman satu tongkrongan dulu yang sukses tuh siapa Kang? Yang satu tongkrongan di Moyang atau waktu itu? Salah satunya Aas ya. Aas kemarin di Rut Pupuk Indonesia. Oh, beliau. Ya. Punya kisah menarik dengan beliau? Ada juga. Ya itulah yang menarik itu karena saudara Aas itu rumahnya di Huk Burangrang, kalau saya Huk Tangkomas. Nah, Aas juga sama. Sok pepelakan Rakana. Ya kami sok pepelakan gitu. Kakaknya juga sama. Saya usianya. Tapi sok rajin pepelakan, sok dipaukan sami, dia sami. Tapi tempat nongkrong. Soalnya banyak teman-teman yang sukses banyak. Yang ya mungkin saya tidak sukses dalam pendidikan, saya tidak sukses. Karena saya sekolah di perguruan aclok-aclokan gitu. Ya, aclok-aclokan. Saya jujur, saya di antara teman-teman saya. Cuma saya harapan kepada anak-anak sekarang, generasi sekarang, ya contohlah yang baik. Teman tinggalkan. Itu aja. Saya juga punya anak, alhamdulillah tidak ada yang terlibat, satu pun tidak. Incu oge daya, saya yang terlibat, alhamdulillah. Untuk juga akina gitu. Eta pangintennya tiasa disampaikan. Siap. Nah, tambahan mungkin mangga.
ada yang hilang sebetulnya. Saya sudah lama tidak lihat rekan-rekan perempuan kita memakai. Oh, Itu kan budaya kita. betul betul. Tetapi lebih merasa hebat kalau memakai jilbab lain-lain. Apakah ini faktor situasi atau memang sudah demikian adanya? Oke. Cuman saya minta jangan sampai dilupakan, itu adalah apa namanya, budaya kita, Budaya, betul. jati diri kita. Ada pakaian nasional. Sekarang saya jarang loh lihat jelema teh baru leud aya nama yang nama perempuan teh baru leuweun geulis baru leud. Itu hanya sekedar koreksi. Siap. Ada yang pantas, ada yang baik. Oke. Tetapi ya saran saya jangan lupa mengenakan budaya kita sendiri. Oke? Oke, siap. Sobat Master nih, tadi bincang-bincang kita telah disampaikan oleh para sesepuh-sesepuh kita, Pak tokoh legenda. Jadi punya kesimpulan bahwa setiap regulasi pergerakan itu akan membuat satu hasil yang terutama bermanfaat bagi masyarakat, dengan moto yang beliau tadi, bermanfaat, bersahabat, bermartabat buat masyarakat, itu menjadi satu tagline yang mungkin sangat relevansi di zaman sekarang. Dulu sekitar Bawah Batu dengan sekarang pasti berbeda, tapi inilah salah satu catatan, salah satu saksi bahwa inilah pelaku yang bisa menilai kebermanfaatan mereka. Nah, di penghujung acara ini Kang Mem, Kang Dian, Kang Bagus, Kang Joni, Kang Agan, boleh minta satu kata terhadap program acara ini? Satu kata. Apa? Satu kata program Alumni Malam Minggu nih. Program ini sangat baik, jadi bisa mengupas kejadian-kejadian yang lama dan orang-orang sekarang bisa melihat mana zaman dulu. Oke. Itu perlu sekali. Oke. Kenapa? Saha-saha jelema nu poho ka asalna bakal nyasab di jalanan dina balik deui ka asal. Cero Ya. Ya, siap cero. Kang, emang salajengna? Acaranya luar biasa, mantap, Oke. top banget gitu. Oke. Karena mengupas sisi-sisi masa lalu yang mungkin kelam, menyeramkan, perjalanan saat ini mungkin banyak yang berlatar belakang dulu dunia gelap, sekarang sukses di zaman ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi yang lain, dan mungkin kita berharap lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang bisa ditampilkan. Siap. Amin. Hatur nuhun. Ya. Kalau buat saya sendiri ini melihat bahwa MPTV ya, mudah-mudahan kedepannya semakin sukses ya, karena kelebihan daripada MPTV ini, kita dikasih kebebasan satu untuk bicara apa adanya. Tidak ada pembatasan ya, tidak didikte. Satu itu, kedua malahan barusan mau merokok juga boleh gitu kan. Nah itu luar biasa. Artinya di sini kan tidak ada pembatasan atau tidak didikte. Jadi apa adanya, natural, dan itu lain daripada yang lain. Ya, semoga sukses dan jaya di udara. Thank you. Sanes di rumah tangga tidak berdaya, Sanes. Suami tidak berdaya. Kang Joni, Kang. Saya sendiri juga merasa kaget. Oke. Undang ke sini, tahu seperti ini wawancara. Belum pernah saya mengalami seperti ini. Oke. Ada suatu pengalaman yang baik. Oke. Mungkin masalah minggunya, mungkin anak-anak sekarang susah juga. Kalau saya sudah benar-benar tobat. Nah ini juga terima kasih, ini sudah bisa saya wawancara begini. Belum pernah saya megang begini, biasanya megang handbook. Buat saya MPTV ya bagus ya, bagus. Mengupas yang kata Kang Bagus tadi, mengupas masa kelam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ngebalager macukna ge harideng. Abdi bodas lira. Gitu. Beda ti batur. Nuhun MPTV. Oke. Sahabat Master People nih, tadi kita sudah tidak terasa nih waktu di penghujung diskusi berkisah dengan mereka, dengan segudang dan sekelumit kisah mereka, tapi menjadi warna tersendiri. Karena perbedaan warna itu akan menjadi satu paduan yang indah apabila kita bisa mensinergikan, dan itu menjadi satu goresan yang indah. Pesan buat kita bahwa hidup, karena hidup adalah persoalan, makalah cari jawaban. Dan inilah
dengan bermanfaat, bersahabat, bermartabat buat masyarakat. Inilah komunitas di Buah Batu. Saya akan Budi Langit, sampai ketemu di episode malam minggu berikutnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mem, hatur nuhun. Kang Dian, sampai TV nu gaduh. Tiasa dipoto sareng 0